Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun dia membawa 6 orang bersamanya, dengan energinya yang sepenuhnya dilepaskan, kecepatan permaisuri iblis kecil masih sangat cepat. Sebelum ada yang sadar, mereka sudah terbang beberapa ratus kilometer jauhnya. Tapi saat ini, permaisuri iblis kecil mulai memperlambat langkahnya dan dia tiba-tiba bertanya. Yunce memiliki istri resmi di benua langit mendalam dan dia bahkan adalah putri suatu negara. Di mana dia? Itu kakak perempuan Chang Yue, kata Feng Shuir. Tapi dia bukan lagi seorang putri melainkan permaisuri Blue Wind Empire. Dia saat ini tinggal di kota kekaisaran. Permaisuri iblis kecil membalikkan kepalanya. Beri aku petunjuknya, kita akan menuju ke kota kekaisaran dulu. Permaisuri iblis kecil segera mengubah arahnya dan tiba di kota kekaisaran Blue Wind. Dia segera menyerbu ke istana kekaisaran dan tanpa memberikan penjelasan apapun, dengan paksa menyapu Chang Yue yang sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Kemudian, dia langsung menuju ke utara, bergegas menuju wilayah salju es ekstrim. Frozen Cloud Asgard saat ini masih sejuk dan sepi seperti biasanya dan hati siapapun yang datang ke sini akan menjadi setenang es dan salju yang tak ada habisnya. Semua gadis di Frozen Cloud Asgard sangat menghormati, berterima kasih, dan mengandalkan Yunce dan tidak satu pun dari mereka yang tidak menyukai Feng Shuir dari lubuk hati mereka. Pertunangan mereka juga merupakan hal yang sangat membahagiakan bagi Frozen Cloud Asgard. Namun, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa situasinya sudah semakin memburuk. Saat senja, hembusan angin yang sangat menakutkan tiba-tiba menyapu wilayah salju es ekstrim yang tenang. Murong Qianshui dan gadis-gadis lain dari Frozen Cloud Asgard merasakan hal ini pada saat yang bersamaan dan mereka buru-buru berkumpul sebelum menyerbu keluar dari gerbang. Siapa ini? Murong Qianshui berteriak dengan tajam. Dengan penguatan energinya yang dalam, suaranya menyebar hingga beberapa puluh kilometer jauhnya. Namun, di saat berikutnya, seolah-olah mereka telah berteleportasi, beberapa sosok manusia langsung muncul di depan mereka. Di belakang mereka, gelombang angin dingin dan salju menjulang setinggi beberapa ratus meter. Master Senior dan Master Junior, cepat-cepat bawa kami ke musim semi-musim dingin. Feng Shuir melompat turun dari langit dengan Yunce di pelukannya dan ketika mereka terdesak waktu, dia dengan cemas berteriak. Putri Salju, ini, mereka. Murong Qianshui dan yang lainnya tertegun sejenak. Frozen Cloud Asgard jarang menerima pengunjung dan hal itu selalu terjadi selama 1000 tahun. Meskipun Yunce adalah Master Asgard, karena rasa hormatnya terhadap Frozen Cloud Asgard, dia jarang membawa pengunjung juga. Selain Feng Shuir, dia hanya membawa Xiao Yun ke sini sekali dan itu karena alasan penting juga. Tapi kali ini, Feng Shuir langsung membawa banyak wajah asing ini. Yang paling penting, hari ini jelas merupakan hari pertunangan antara Master Asgard dan Feng Shuir, jadi mengapa dia tiba-tiba kembali? Namun, keterkejutan mereka hanya berlangsung sesaat, ketika mereka tiba-tiba menyadari orang dalam pelukan Feng Shui sebenarnya adalah Yunce. Dalam sekejap, seolah-olah keenam orang itu tersambar petir, mereka mengepung mereka berdua karena ketakutan. Sebagai Master Asgard, apa yang telah terjadi? Siapa yang melukai Master Asgard? Apakah kalian semua tidak mendengar kata-katanya sebelumnya? Permaisuri iblis kecil menegur dengan dingin. Jika kamu tidak ingin dia mati, segera bawa kami ke tempat bernama Frozen Cloud Wintry Spring. Master Senior, Master Junior, cepat, ini satu-satunya tempat tersisa yang bisa menyelamatkan Kakak Hyun. Feng Shuir berkata dengan nada berkaca-kaca. Cepat ikut kami. Murong Qianxi tidak menyelidiki lebih jauh dan melepaskan seluruh energi dalam tubuhnya. Dia mendorong telapak tangannya saat dia berbalik dan semua batasan yang ditempatkan di gerbang semuanya dihapus dalam sekejap.
Dengan kecepatan tercepatnya, dia menyerbu ke depan dan pada saat yang sama, suara dingin yang berwibawa, membawa getaran ringan, menyebar ke seluruh Frozen Cloud Asgard. Wu Xuexin, Sui Hanyin, serta semua murid di dekat mata air musim dingin, perhatikan perintahku. Segera lepaskan semua batasan seputar musim semi musim dingin. Masalah ini menyangkut kehidupan Master Asgard kita, tidak boleh ada penundaan sedikit pun. Sejak mereka menghadapi krisis saat itu, Frozen Cloud Asgard telah menerapkan banyak batasan dan Frozen Cloud Wintry Spring yang berada di intinya juga demikian. Ketika sampai pada kekuatan pembatasan ini, jika Feng Shue'er ingin memisahkannya secara paksa, bahkan dia harus menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk melakukannya. Namun, dari gerbang menuju musim semi musim dingin, semua batasan telah dihapus oleh Murong Qiansui dan 5 orang lainnya dengan menggunakan metode yang paling kasar dan ketika mereka menyerang langsung ke tengah istana es, semua batasan di sekitar musim semi musim dingin telah dihapuskan. Merasakan energi dingin yang sangat terkonsentrasi, permaisuri iblis kecil langsung meraih Yun Ce dari tangan Feng Shui dan dalam sekejap, melemparkannya ke musim semi musim dingin di mana kabut putih naik. Kakak permaisuri iblis kecil, bisakah ini benar-benar menyelamatkan kakak Yun? Feng Shuir bertanya dengan cemas. Permaisuri iblis kecil terdiam sesaat, sebelum dia berkata dengan lembut. Setahun yang lalu, dia terluka parah akibat serangan Duke Huai dan terpaksa pergi ke Laut Kematian bersamaku. Lautan Kematian awalnya adalah tempat kematian pada saat terjadi kontak tetapi bukan saja dia tidak terluka, luka-lukanya dengan cepat sembuh. Setelah itu, ketika saya menanyainya mengenai masalah ini, dia pernah berkata bahwa energi api murni tidak hanya tidak mampu melukainya, dia bahkan dapat menyerapnya untuk menyembuhkan vitalitas dan energinya dengan cepat. Pada saat yang sama, dia menunjukkan bahwa bukan hanya api, es juga memiliki efek serupa. Meskipun tingkat konsentrasi dan bidang kekuatan mata air musim dingin ini jauh dari sebanding dengan lautan kematian, namun ia masih mengandung energi es dingin yang murni dan kaya. Dapat dikatakan bahwa itu tidak terlalu mengecewakan saya. Kalau begitu, kakak Yun, bisakah kakak Yun diselamatkan? Feng Shui berkata dengan penuh semangat. Permaisuri iblis kecil memusatkan pandangannya pada Yun Ce yang terendam air dan suaranya terdengar sangat dingin. Kekuatan energi di balik luka-lukanya sangat tinggi dan saat ini, masih berada di dalam tubuhnya. Lupakan tentang memperbaiki luka-lukanya, kekuatanku bahkan tidak mampu menghilangkan energi ini. Hanya untuk musim semi musim dingin ini, pada dasarnya mustahil untuk menyelamatkannya. Di musim semi musim dingin ini, dia mungkin masih bisa mati dalam nafas berikutnya. Apa yang kuharapkan adalah musim semi musim dingin ini akan memberinya sedikit vitalitas, memungkinkan dia untuk sekali lagi bangun tepat sebelum kematiannya dan kemudian mengaktifkan tabut mendalam primordial untuk kembali ke alam iblis ilusi. Inilah satu-satunya harapan kami. Murong Qiansui dan 5 orang lainnya menjadi tercengang karena percakapan mereka. Chu Yueli melangkah maju dan berkata dengan cemas. Putri Salju, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melukai Master Asgard? Aku tidak tahu. Feng Shue'er dengan susah payah menggelengkan kepalanya. Saya berada di samping kakak Yun saat itu, tetapi saya tidak menyadari siapa yang berada di balik serangan fatal terhadap kakak Yun ini. Kalian semua harus mundur sekarang. Tidak perlu terlalu banyak orang di sini. Perintah permaisuri iblis kecil. Setiap kata-katanya mengandung kekuatan yang pada dasarnya tidak dapat dilawan oleh orang lain. 6 peri awan beku telah menjadi tuan besar, namun karena kekuatan ini, mereka tampaknya tidak dapat bernapas. Namun, di saat yang sama, tidak satu pun dari mereka yang pergi. Saat ini, selain anggota sekte, kerabat terdekat Yun Ce ada di sini. Kalian semua harus mencarikan mereka tempat untuk menetap.
Terutama 3 di antara mereka yang memiliki kekuatan yang jauh lebih lemah, mereka tidak mampu menahan dingin di sini, kata permaisuri iblis kecil dengan dingin. Baru pada saat itulah Feng Shui'er tersadar dan dengan cemas berkata, "Ah, kakek Xiao, bibi kecil, dan kakak Chang Yue masih di luar. Jika mereka tinggal di sini lebih lama lagi, mereka pasti akan terluka karena kedinginan. Master Senior dan Master Junior, saya harus merepotkan Anda untuk menjaga kakek Xiao dan yang lainnya. Kami akan melindungi kakak Yun di sini, tanpa mengambil satu langkah pun." Murong Qianshui ragu-ragu sejenak, lalu perlahan mengangguk. "Baiklah, jika Master Asgard bangun, kamu harus segera memberitahu kami. Hanyu, cepat dan tutup sendiri semua gerbangnya, serta aktifkan formasi pertahanan yang mendalam. Han Sui, pergilah ke Snow Chongealing Hall dan ambil semua Healing Liquid Jade. Lian Qi, Lanyi, kirimkan perintah kepada semua murid untuk selalu waspada sepanjang waktu. Yue Li, ayo kita pergi." Murong Qianshui sangat jelas bahwa krisis saat ini tidak sesederhana hanya terbatas pada Yun Ce yang terluka parah dan dia mungkin meninggal kapan saja. Bahaya yang tersembunyi di baliknya pasti lebih mengerikan dari bencana yang mereka alami sebelumnya. Ketika 6 peri Frozen Cloud pergi, permaisuri iblis kecil berbalik dan menatap Feng Shui'er dengan sepasang mata yang menyerupai malam yang sunyi dan berbintang. Ini juga pertama kalinya dia benar-benar mengukurnya. "Kamu adalah Feng Shui'er." "Ya," Feng Shui'er mengangguk ringan. "Kak permaisuri iblis kecil, aku sering mendengar kakak Yun menyebutmu dan aku juga sadar bahwa kakak Yun dan kamu sudah menikah ketika dia berada di alam iblis ilusi. Kamu benar-benar tidak melihat siapa yang melukainya." "Aku tidak tahu." Feng Shui'er menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Saya berada di sisi kakak Yun saat itu. Ayah kerajaan, kakek, dan kakek buyut juga ada di sana, tetapi tidak ada di antara kami yang tahu apa yang terjadi. Aku hanya mendengar kakak Yun berteriak dan kemudian dia mendorongku menjauh. Saat aku berbalik, kakak Yun sudah. Permaisuri iblis kecil terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia berkata dengan tatapan acuh tak acuh, "Ceritakan padaku semua yang terjadi sejak dia kembali ke benua ini. Ceritakan semua yang kamu ketahui, tanpa melewatkan satu detail pun." "Man," Feng Shui'er menyetujui tanpa ragu sedikit pun. Dari permaisuri setan kecil, dia melihat kekuatan yang bisa mengalahkan 3 guru suci, kekuatan dan sikap dingin yang bisa mencekik siapapun. Bahkan ketika menghadapi Yun Ce yang mungkin bisa mati kapan saja, dia masih setenang dan tanpa emosi seperti sebelumnya, tenang sampai pada titik di mana hidup atau matinya bukan urusannya. Namun, dia telah melihat dengan jelas dengan matanya sendiri, sejak dia pertama kali bertemu dengan, semua tindakannya, kata-katanya dan bahkan ketenangannya yang tampak menakutkan, tidak ada satu momen pun di mana semua itu bukan karena Yun Ce. Auranya bisa mencekik, namun hal itu membuat Feng Shui'er, yang berada dalam keadaan sangat cemas, menemukan kepercayaan yang sangat besar dan bahkan rasa ketergantungan pada permaisuri iblis kecil. Keberadaan Frozen Cloud Interspring jauh lebih tua dibandingkan Frozen Cloud Asgard. Itu terletak di inti Frozen Cloud Asgard dan juga merupakan inti dari wilayah salju es ekstrim. Meski berada di tanah yang sangat dingin, ia tetap tidak beku. Mata air itu sangat jernih dan setiap butiran pasir di dasar mata air terlihat jelas. Terlebih lagi, aura dingin yang terkandung di dalamnya bahkan telah melampaui es yang dalam. Tempat ini biasanya merupakan tempat pemandian para gadis Frozen Cloud dan ketika tenggelam di dalamnya, para gadis dapat menenangkan hati mereka dan bahkan meredam aura dingin yang tak terkendali di dalam tubuh mereka. Namun dalam beberapa hari terakhir, Frozen Cloud Asgard dalam keadaan siaga tinggi sepanjang waktu dan Frozen Cloud Interspring bahkan telah menjadi tempat terlarang terbesar mereka. Tidak hanya murid-murid Frozen Cloud yang dilarang mendekatinya, bahkan suara itu sendiri pun sepenuhnya terisolasi.
Frozen Cloud Asgard yang biasanya sunyi bahkan lebih sunyi daripada sebelumnya, karena diselimuti oleh atmosfer menyesakkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 10 hari. Dalam 10 hari ini, tubuh Yunce masih terendam di musim semi-musim dingin dan di musim semi-musim dingin, bahkan jika ada mayat yang terendam di dalamnya, tidak akan ada perubahan apapun bahkan setelah 1 juta tahun. Dalam 10 hari ini, permaisuri iblis kecil telah tinggal di atas musim semi-musim dingin dan tidak pernah melangkah keluar. Auranya juga telah terhubung ke tubuh Yunce sepanjang waktu, tanpa mengalihkan sedikit pun. 10 hari berlalu, Yunce masih tidak bergerak dan tidak ada jejak dia bangun juga. Luka yang sangat berat di tubuhnya tidak sembuh sedikit pun dan bahkan kekuatan hidup terakhirnya masih sangat lemah seperti 10 hari yang lalu. Namun, karena kegigihannya, untaian kekuatan hidup itu terus berada di dalam tubuhnya tanpa tersebar sepenuhnya. Itu adalah harapan terakhir yang tersisa di masa sulit ini. Xiao Lingqi tidak banyak tidur selama 10 hari penuh dan sebagian besar waktunya dia menatap kosong ke angkasa. Kadang-kadang, ketika dia mengantuk, dia secara tidak sadar tertidur tetapi segera setelah itu, mimpi buruknya akan membuatnya takut untuk bangun. Aura dingin daerah salju es ekstrim jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh Xiao Lingqi, jadi seringkali, dia, Chang Yue dan Xiao Lai hanya bisa tetap berada di dalam penghalang khusus yang dipasang Feng Shui. Mereka hampir tidak bisa bergerak di Frozen Cloud Asgard untuk jangka waktu yang lama dan dengan Frozen Cloud Interspring dikelilingi oleh aura dingin yang sangat berat, keinginan untuk mendekatinya untuk mengunjungi Yunce hanyalah angan-angan saja. C kecil, dia menyusut di sudut kamarnya dan bergumam pelan, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, pintu dibuka dengan lembut dan Chang Yue perlahan masuk. Xiao Lingqi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan kemudian, dia berdiri dan menyerang ke depan seolah-olah dia terkena sengatan listrik, melompat ke pelukan Chang Yue dalam sekejap. Kak Chang Yue, bagaimana kabar C kecil, apakah dia sudah bangun, apakah dia sudah bangun? Lingqi, tenanglah sekarang, Chang Yue buru-buru memeganginya dan menghiburnya dengan suara lembut. Dia akan bangun dan dia pasti akan menjadi lebih baik. Kakak di bawah langit mengatakan bahwa jika itu orang lain, orang itu pasti sudah mati 10.000 kali dengan luka seperti itu. Namun suamiku masih bertahan hidup dengan gigih. Apakah kamu lupa, di masa lalu, sering kali kita berpikir bahwa kita tidak akan dapat melihatnya lagi tetapi dia akan selalu muncul di hadapan kita dengan selamat. Kali ini, dia pasti akan bangun dan menjadi lebih baik, aman dan sehat seperti biasanya. Aku tahu, Xiao Lingqi dengan ringan menangis. Aku hanya membenci diriku sendiri karena tidak berguna. Aku tidak bisa melakukan satu hal pun dan aku tidak bisa membantu C kecil sedikit pun. Sekarang, aku tidak bisa melihat C kecil walau sekejap saja, aku. Merawat diri sendiri dengan baik adalah bantuan dan kenyamanan terbesar yang bisa dia terima. Chang Yue tersenyum hangat dan kemudian membantu Xiao Lingqi duduk di kursi. Suamiku bekerja keras untuk bertahan hidup karena dia tidak tega melepaskanmu dan kami semua. Jadi kamu tidak boleh terlihat begitu terpukul ketika suamiku bangun, kalau tidak dia akan sangat khawatir. Sambil menahan air matanya, Xiao Lingqi menggigit bibirnya. Lalu, dia mengangguk ringan. Aku mengerti, aku baik-baik saja, aku selalu menjaga diriku dengan baik. Kak Chang Yue, kaulah yang harus istirahat yang cukup. Dalam beberapa hari ini, istirahatmu bahkan lebih sedikit daripada aku, dan kamu bahkan menghiburku sepanjang waktu. Kamu bahkan seorang permaisuri, pasti ada banyak hal yang harus kamu lakukan di Istana Kekaisaran. Chang Yue dengan ringan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, saya telah mengirimkan transmisi suara kepada Kepala Istana Dongfang, memungkinkan dia untuk mengatur urusan negara atas nama saya.
Lingqi, hilangkan kekhawatiranmu dan tidurlah yang nyenyak. Kamu tidak pernah tahu, begitu kamu bangun, C kecilmu mungkin akan bangun juga. Baiklah, kali ini, Xiao Lingqi dengan patuh menyetujui dan berdiri. Pertama-tama aku akan mengunjungi ayahku, dia juga kurang tidur beberapa hari terakhir ini, dan dia juga makan sangat sedikit. Xiao Yun dan kakak ketujuh bahkan tidak bisa membujuknya dengan cicitnya di masa depan. Jika ini terus berlanjut, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Meskipun cucu sejati Xiao Lai adalah Xiao Yun, dan bukan Yun Ce, dia telah membesarkan Yun Ce selama 16 tahun, melindunginya dari angin dan hujan selama 16 tahun, dan Yun Ce juga yang menemaninya selama 16 tahun juga. Mereka tidak memiliki hubungan darah tetapi perasaan yang berkembang dalam 16 tahun itu pada dasarnya tidak lebih lemah dari ikatan darah. Aku akan pergi bersamamu. Saat kedua gadis itu hendak pergi mengunjungi Xiao Lai, tiba-tiba, dia merasakan cahaya di depan mereka tiba-tiba meredup, seolah terik matahari di atas langit tiba-tiba tertutup. Namun, matahari dan bulan tidak pernah terlihat sepanjang tahun di kawasan salju es ekstrim dan langit selalu berupa hamparan putih yang luas. Jadi mengapa tiba-tiba menjadi gelap? Di atas musim semi musim dingin awan beku, permaisuri iblis kecil yang diam seperti patung es tiba-tiba melebarkan matanya, saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Putihnya langit yang biasanya ditutupi oleh es dan salju yang tak berujung, tiba-tiba tertutup lapisan kegelapan berkabut. Aura yang membawa tingkat penindasan yang ekstrim mengalir ke bawah, menimbulkan lapisan keheningan lain yang dapat mengguncang hati seseorang, di wilayah salju yang sudah tenang. Apa yang telah terjadi? Semua murid Frozen Cloud dikejutkan oleh perubahan abnormal yang tiba-tiba ini. 6 peri awan beku naik ke udara, mengamati langit dan sekelilingnya. Perasaan menyesakkan dan ketidaknyamanan yang sangat kuat muncul di hati mereka. Hanya ada satu iklim di wilayah salju es ekstrim sejak dahulu kala dan pemandangan seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya. Terlebih lagi, perasaan menyesakkan yang membuat mereka merinding, pastinya juga bukan disebabkan oleh perubahan iklim. Ini jelas merupakan aura energi yang sangat besar. Ini, Xiao Yun juga muncul di langit dan dia dengan lembut berkata dengan nada ragu, tunggu sebentar. Aura ini, bukankah menurutmu itu agak familiar? Ini memang agak familiar, kata nomor 1 di bawah langit dengan suara cekung. Itu Feng Juechen. Feng Shuir tiba-tiba berteriak. Ketika kakak Yun bertarung dengan Feng Juechen di atas Laut Timur beberapa bulan yang lalu, Feng Juechen memiliki aura energi seperti ini. Dia, Xiao Yun dan nomor 1 di bawah langit tercengang tetapi segera setelah itu, mereka sadar kembali. Nomor 1 di bawah langit berkata, benar, perasaan ini memang sangat mirip dengan aura Feng Juechen, tapi, ini sedikit berbeda juga. Meski aura energinya sama, perasaan yang diberikannya padaku sepertinya berbeda. Tapi soal apa yang berbeda, dia juga tidak bisa membedakannya. Lihat, cepat lihat ke sana. Nomor 7 di bawah langit tiba-tiba berseru. Xiao Yun dan nomor 1 di bawah langit memandang ke arah utara pada saat yang sama dan tiba-tiba melihat bahwa langit utara telah berubah menjadi kegelapan pekat yang luas dan menakutkan. Terlebih lagi, kegelapan pekat ini menyebar menuju Frozen Cloud Asgard dengan sangat cepat. HSS, nomor 1 di bawah langit menarik napas dalam-dalam. Ayo pergi, adik ketujuh, tetap di sini dan lindungi kakek dan bibi kecil dengan baik. Xiao Yun buru-buru memberitahunya dan kemudian terbang keluar dari gerbang istana bersama nomor 1 di bawah langit dan Feng Shuir. Dan pada saat yang sama, Murong Qiansui, Jun Lianqi, Mu Lianyi, Chu Yueli, Feng Hanyu dan Feng Hansui telah membawa sekelompok murid Frozen Cloud keluar dari gerbang istana. Dengan wajah dingin, pedang di tangan mereka bersinar dengan cahaya dingin, saat mereka menunggu musuh yang kuat. Awan hitam di langit utara bergulung dan berjatuhan,
menyebabkan sinar cahaya semakin redup. Perasaan menyesakkan dan aura dingin yang menyeramkan itu semakin kuat setiap kali menarik napas. Gadis-gadis Frozen Cloud ini dikultivasikan dalam Frozen Cloud Arts dan telah tinggal di Snow Region of Extreme Ice untuk waktu yang lama, jadi pada dasarnya mereka tidak takut dengan hawa dingin yang kuat. Namun, tubuh mereka terasa menggigil saat aura mendekat dan jiwa mereka bahkan gemetar tak terkendali. Apakah ini benar-benar aura energi yang dalam? Kata Chu Yueli dengan sangat tidak percaya. Bagaimana bisa ada energi yang begitu dalam? Seni mendalam paling jahat yang tercatat dalam catatan Asgardku bahkan tidak sampai sejauh ini. Apakah kalian tahu siapa pihak lainnya? Murong Qiansui bertanya. Dia juga tidak dapat mempercayai bahwa ini adalah aura yang dikeluarkan oleh satu orang. Kami belum bisa memastikannya. Namun, tidak peduli siapa yang berada di sisi lain, tidak perlu khawatir. Kata nomor 1 di bawah langit dengan percaya diri. Dengan permaisuri setan kecil di sini, jika pihak lain adalah musuh, tidak peduli siapa itu, orang itu hanya mendekati kematian. Saat kata-katanya jatuh, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di depan mereka. Seorang gadis mungil mengenakan gaun kaca warna-warni melangkah ke lapangan es bersalju, wajahnya seperti batu es dan matanya seperti bintang yang dingin, bahkan tidak ada satu pun angin dingin yang bertiup saat kedatangannya. Kak permaisuri iblis kecil, Feng Shuer bersuara dengan kejutan yang menyenangkan. Namun, ketika dia langsung berpikir bahwa dengan kedatangan Little Demon Empress di sini, tidak ada yang menjaga Yun Ce dan dia sekali lagi mulai khawatir. Tentang kakak Yun, kalian semua mundur. Permaisuri iblis kecil tiba-tiba mengangkat tangannya dan angin bersalju yang kencang tiba-tiba bertiup, dengan paksa mendorong semua orang beberapa puluh meter jauhnya. Namun dia sendiri sudah berada beberapa ratus meter di depan mereka. Saat ini, gemuruh awan hitam di langit sudah tepat di depan mata mereka. Mereka menyaksikan awan perlahan bergulung di langit dan kemudian berhenti bergerak maju. Aura yang sangat menyesakkan dan menyeramkan segera menyelimuti seluruh Frozen Cloud Asgard. Permaisuri iblis kecil dengan dingin bersenandung. Dengan membalikkan telapak tangannya, sebelum jejak aliran energi yang dalam terlihat memancar dari tubuhnya, nyala api keemasan telah meledak di dalam awan gelap di langit di atas dan kemudian, lautan api meletus di dalam langit gelap yang berubah. Keluar, lautan api terus berkobar dan dalam sekejap mata, sebagian besar awan gelap telah ditelan. Separuh awan gelap lainnya tenggelam dari langit, sampai ke depan permaisuri. Kemudian, tawa yang keras dan arogan perlahan membuat mereka terpisah. Hahaha, sungguh, seperti yang diharapkan dari api ilahi gagak emas, itu benar-benar tidak mengecewakanku. Di tengah awan gelap yang tersebar, sesosok manusia jangkung dengan tubuh kurus perlahan keluar. Dia memiliki wajah berusia 20 tahun. Berpakaian serba hitam, dia memiliki rambut panjang hitam pekat dan mata hitam pekat. Dia memandang Little Demon Empress, memasang senyum sinis dan ringan yang membuat orang merasa tidak nyaman. Senang bertemu denganmu, permaisuri iblis kecil dari alam iblis ilusi. Selamat datang di benua langit yang mendalam. Wajah permaisuri iblis kecil kaget. Fan Juechen, itu benar-benar dia. Feng Shuer memegangi bibirnya, dia tidak dapat mempercayai matanya sendiri untuk sesaat. Orang yang keluar dari kabut hitam tidak diragukan lagi adalah Fan Juechen. Tidak, salah. Tiba-tiba nomor 1 di bawah langit berkata, dia bukan Fan Juechen. Meskipun penampilannya persis sama, perasaan yang dia berikan padaku, benar-benar berbeda dari Fan Juechen. Bahkan suaranya pun berbeda. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu menyamar sebagai Fan Juechen? Nomor 1 di bawah langit tidak begitu akrab dengan Fan Juechen, tetapi Fan Juechen adalah seseorang yang memiliki temperamen ekstrim, jadi sifat ini terlalu jelas. Ekspresi Fan Juechen selalu sedingin es, tanpa ekspresi,
menyendiri dan dia membawa rasa solidaritas yang kuat yang bisa membuat seseorang merasakan kepedihan di hati mereka. Dia seperti serigala yang sendirian tanpa tujuan. Meskipun orang di depan mata mereka memiliki penampilan yang persis sama dengan Feng Juechen dan memiliki aura mendalam yang sangat mirip, perasaan yang dia berikan bukanlah sikap acuh tak acuh melainkan kesombongan yang tak tertahankan. Ekspresinya, suasananya dan lengkungan yang dia bentuk dengan bibirnya, benar-benar berbeda dari Feng Juechen yang dia kenal. Perbedaan paling kentara adalah suaranya. Terlebih lagi, dengan kepribadian Feng Juechen, dia pasti tidak akan pernah tertawa sombong seperti itu sebelumnya. Hahaha, Feng Juechen sekali lagi tertawa terbahak-bahak dan dia mengangguk kagum. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ras Elf, kamu benar-benar memiliki indera yang tajam. Jika Anda kehilangan nyawa Anda di dunia es dan salju hari ini, sungguh memalukan. Ekspresi nomor 1 di bawah langit berubah, jantungnya berdetak kencang. Sebelumnya, dia menyebut identitas permaisuri iblis kecil, dan sekarang, dia bahkan dengan tepat menyebutkan status yang dia pegang. Feng Juechen mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum lebar, "Kalau begitu, kenapa kalian tidak menebaknya? Siapa aku sebenarnya?" Suara ini tidak asing sedikit pun dan di antara orang-orang yang hadir, jumlah orang yang mendengar suara ini sebelumnya tidak terbatas pada satu orang saja. Setelah keterkejutan awal, suara ini tiba-tiba tumpang tindih dengan sosok di benak mereka. "Kamu, Xuanyuan Wentian!" Feng Shuir dan Xiao Yun berteriak keheranan. "Heh, Feng Juechen!" Tidak, bibir Xuanyuan Wentian terangkat. Lereng yang miring menjadi lebih berbahaya dan kurang ajar dari sebelumnya. Dengan pelan dan santai, dia bersuara. "Jawaban yang sempurna. Benar sekali, itulah aku. Hanya untuk mengingatkanmu, tidak perlu lagi memanggilku Master Pedang Xuanyuan di masa depan, sebaliknya, kamu harus menyebutku sebagai penguasa surgawi yang tak tertandingi." Sebenarnya, sungguh, mendengar dia secara pribadi mengakuinya, Xiao Yun membuka matanya lebar-lebar. Dia masih tidak bisa mempercayai matanya sendiri dan semua yang dia dengar. Penguasa surgawi yang tak tertandingi. Heh, itu benar-benar gelar yang dilebih-lebihkan, ejek nomor 1 di bawah langit. Saya sudah lama mendengar nama Xuanyuan Wentian, tetapi saya tidak pernah menyangka dia akan begitu sombong. Sebagai seseorang yang berani menyebut dirinya penguasa surgawi, Anda menyembunyikan kepala tetapi memperlihatkan ekor Anda, menyamar sebagai orang lain. Anda hanya membuat kami tertawa terbahak-bahak. Nomor 1 di bawah langit dengan ceroboh melontarkan komentar-komentar yang mengejek. Meskipun dia waspada, dia tidak merasakan bahaya. Karena dia sangat yakin bahwa permaisuri iblis kecil adalah eksistensi yang tiada taranya di dunia ini. Lupakan satu pun Xuanyuan Wentian, bahkan jika 4 guru suci dari benua langit yang mendalam berkumpul, mereka hanya akan menghadapi kekalahan di depan permaisuri iblis kecil. Namun, yang tidak dia sadari adalah meskipun ekspresi permaisuri iblis kecil dingin dan tenang, rasa berat yang dalam terpancar dari dalam matanya yang dingin. Kedua tangan mungilnya juga tidak dalam keadaan santai melainkan terkepal erat. Samaran, hehehehe, hahaha. Xuanyuan Wentian tidak sedikit pun marah. Atau, dengan kata lain, bagi dirinya saat ini, tidak ada lagi apapun di dunia ini yang dapat membuatnya marah. Tidak. Penguasa ini memberinya hadiah surgawi, memungkinkan dia untuk menawarkan tubuhnya kepada penguasa ini dan kemudian mengizinkannya untuk memandang dunia rendahan ini bersama dengan penguasa ini. Ini adalah kekayaan besar yang dia gunakan untuk menukarkan pemusnahan kedua keluarganya dan 2 masa hidupnya. Heh, itu tidak mudah.